diversifikasi itu sebenarnya kayak gini. Jadi tujuannya diversifikasi itu mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi. Ketika di saham ini turun, nah di reksadana ini justru stabil gitu. Tapi kalau di saham kan, ya kalian sehari itu kalau misalnya saham itu kenaikannya bisa sampai 35%. Wow. Bisa. Halo Stockmates, apa kabar hari ini? Oke, semoga kalian semua baik-baik aja ya. Oke, jadi hari ini aku mau ucapin selamat datang ke Stockmates semua karena hari ini adalah episode pertama dari Market Talk. Hari ini kita bakal ngebawain tema soal kelola keuangan investasi muda gitu. Dan mungkin dari Stockmates semua masih bertanya-tanya ya, kira-kira apa sih Market Talk itu gitu. Jadi Market Talk itu adalah wadah sharing informasi di mana nanti bentuknya itu podcast yang kita bakal ngomongin soal keuangan dan juga pasar modal dengan ditemani oleh narasumber-narasumber keren kita. Oke, tadi kan aku udah sempet mention soal narasumber keren. Jadi sekarang aku mau kenalin ke semua narasumber keren kita hari ini. Halo Kak. Halo. Oke, Kak, boleh langsung kenalan aja ke Stockmates kita, Kak. Ya, jadi aku Saiful Aziz. Jadi sekarang tuh sebenarnya kerja di salah satu perusahaan sekuritas ya, mantan lulusan FEB juga angkatan 19 gitu. Jadi aku di sini kayaknya cuma ini ya, sosokan jago gitu ya, bahas soal investasi gitu. Gitu. Enggak sosokan dong, bisa jadi narasumber berarti emang keren, Kak. Aduh, Oke. amin ya, amin. Boleh. Oke, Kak. Saat ini kesibukannya apa sih, Kak? Saat ini kerja sih, kebetulan kerja di salah satu perusahaan sekuritas gitu. Sambil kerja juga sambil ini, trading lah. Wow, keren, trading guys. Itu aja sih. Ini kerjanya udah mulai dari kapan, Kak? Mulainya dari Oktober tahun kemarin, 2023. Wow, keren kan guys. Kakaknya ini for your information aja baru lulus dari UB itu juga tahun kemarin, awal tahun. Tapi di Oktober kakak Aziz ini udah berhasil terjun langsung di dunia kerja untuk apa ya, meneruskan karirnya sesuai dengan passionnya ya Kak, pastinya gitu. Semoga. Oke Kak, langsung aja ya Kak, aku sedikit tanya-tanya nih tentang tadi kan aku udah sempat sebutin juga bahwa tema kita hari ini adalah kelola keuangan dengan investasi muda gitu. Sekarang kan Gen Z itu terkenal sama lifestyle-nya ya. Asik, tapi di sisi lain itu kita itu sebenarnya pengen gitu loh Kak, punya investasi. Intinya keuangan kita, saving kita tuh aman gitu. Nah, mungkin kita sedikit kasih insight dulu ke teman-teman Stockmates nih. Apa sih Kak pentingnya investasi di usia muda gitu? Pentingnya investasi ya, kalau misal kita bilang investasi secara general gitu ya, investasi buat anak-anak muda gitu ya, paling diutamain sih sebenarnya investasi layar ke atas gitu. Oke. Cuma kalau bahasnya soal pasar modal, penting nggak investasi pasar modal juga penting, karena ya sebenarnya kalau misalnya kita mulai investasi dari usia muda itu tuh punya banyak kelebihan. Salah satunya kita jadi uang kita itu punya lebih banyak waktu untuk berkembang gitu, daripada kita start investasi setelah mikirnya setelah umur 25 lah baru mulai gitu. Padahal dari sekarang pun sebenarnya justru lebih banyak kelebihannya investasi di usia muda gitu. Oke tuh guys, selain leher ke atas, investasi di duit juga penting, gitu. Kakak sendiri nih Kak, mulai investasi di bidang pasar modal itu mulai dari kapan sih Kak? Untuk mulainya itu tahun 2021 ya. Itu gara-gara pandemi itu sebenarnya. Karena ini buat cerita aja, kalau misalnya pas pandemi itu saham tuh kan lagi bullishnya ya, lagi naik-naiknya gitu. Karena ya mungkin orang-orang lagi banyak nganggur di rumah, terus informasi cepat juga, terus kalau misalnya ada tren apa gitu, tren saham gitu, langsung semua ikutan trennya gitu. Jadi pas waktu itu ikut-ikutan, awalnya emang belum tahu gitu, terus ada temen ngajakin coba deh saham gitu. Oke Kak,
yang kakak investasi ini tuh tadi kak, kan banyak nih, ada investasi yang mungkin membutuhkan waktu yang lama, ada yang sebentar bisa cair gitu. Investasi tuh bisa dijadiin dana darurat nggak sih kak? Bisa, sebenarnya harusnya dana darurat itu dikelola di instrumen investasi gitu. Kalau aku sendiri gitu. Jadi dana darurat itu diinvestasiin ke instrumen yang resikonya itu rendah, misal kayak reksadana gitu atau deposito gitu. Bukan yang didiemin berupa tabungan aja gitu. Karena ya kita tahu lah kayak inflasi, ada yang namanya inflasi gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Nah, dana darurat kalau misalnya kita misal individunya itu punya profil investasi yang profil resiko investasi yang agresif, ya kita bisa taruh di saham gitu. Karena emang resiko di saham itu lumayan gede gitu dibandingkan investasi produk investasi di produk investasi lain lah kayak reksadana, terus deposito atau obligasi gitu. Jadi kalau misalnya masih muda tuh sebenarnya enaknya kita coba tuh resiko yang paling topnya gitu. Topnya itu ya yang paling agresif ya saham gitu. Nah nanti setelah ternyata kayak gini dong resiko agresif gitu. Nah nanti setelah bertambahnya umur kita punya sumber income yang lebih gede lagi, kita agak lebih direm gitu, mungkin karena mau nikah atau tujuannya investasi buat mau beli rumah gitu, kita pilih instrumen yang lebih safe gitu, yang resikonya lebih rendah gitu. Tuh Stockmates, mumpung masih muda, abisin jatah gagalnya gitu, biar pas udah tua tuh kita udah punya pengalaman, jadi udah lebih safe lagi gitu. Ngomong-ngomong tadi kan kakak sempat mention soal profil resiko ya kak. Nah mungkin banyak dari Gen Z ini yang belum tahu nih kira-kira gimana sih cara kita mengetahui profil resiko kita gitu kak. Untuk mengetahui profil resiko sebenarnya kayak gini sih, simple aja, maksudnya ya kalian tetapin tujuannya investasi itu buat apa dulu gitu. Kalau misalnya kalian emang tujuannya buat jangka panjang atau jangka pendek lah, katakan jangka pendek, kayak kalian lebih cocok ke profil resiko yang lebih rendah, lebih istilahnya konservatif gitu. Itu juga dipengaruhi sama dana kalian sih sebenarnya gitu. Soal dana nih. Kalau misalnya dana kalian emang dana dingin atau uang nganggurnya banyak gitu, ya nggak apa-apa, kalian kalau masih muda ya cobain profil resiko yang lebih agresif gitu, kalian boleh gitu ya, buat pengalaman juga sih ya, karena di investasi kan ada istilahnya high risk high return gitu, gitu kan. Nah kalau kalian berambisi pengen dapat return yang tinggi, ya kalian ambil resiko yang tinggi juga gitu. Kalian kalau misal kalian pengen return yang tinggi tapi misal di obligasi apa reksadana gitu, ya ini sesuai data kalau misalnya ya segitu aja yieldnya gitu. Tapi kalau di saham kan ya kalian sehari itu kalau misal saham itu kenaikannya bisa sampai 35% bisa. Jadi ada batas atas, batas bawah itu diatur, ada yang sehari bisa naik 35%, 25%, 20% gitu. Kayak gitu sih. Kalau saham kayak gitu. Cuma sebaiknya juga kalau misalnya untung bisa segitu, rugi juga bisa segitu. Gitu. High return gitu tadi ya. Kayak gitu. Itu Stockmates. Jadi kalian jangan berpikir gue pengennya investasi yang high return nih tapi nggak mau ambil resikonya, nggak bisa. Semua hal itu pasti ada resikonya gitu. Jadi kenali dulu profil resiko kalian tuh gimana gitu ya kayak. Betul. Kan sekarang ini banyak ya kak Gen Z yang sebenarnya tuh mau nih kita mulai investasi, nah tapi mereka tuh bingung mulai dari mana. Kira-kira tolong share tipsnya dong kak biar mereka tuh berani untuk memulai gitu. Biar berani buat memulai, sebenarnya awal-awal ya emang harusnya coba-coba lah ya. Semua harusnya dicoba dulu gitu. Mungkin tipsnya ya paling dasar ya carilah itu ilmu dasar soal investasi, produknya apa aja gitu, terus resikonya kayak gimana, terus tujuan kamu investasi itu udah ditentuin dari awal gitu. Kamu pengennya yang high return gitu ya, kalian ya coba saham gitu. Kalau misalnya pengen yang kayak nabung biasa gitu ya reksadana cukup lah. Kalau setiap bulan kalian beli reksadana berapa, 1 juta gitu kan, 1 bulan 1 juta, 1 bulan 1 juta gitu ya, kayak nabung aja. Cuma kan
kalau di reksadana uang kita kan dikelola gitu. Yeah. Beda sama yang di tabungan gitu kan. Kalau di tabungan kan uang kita bener-bener tidur gitu kan, istilahnya diem aja gitu. Nah kalau di reksadana dia dipakai, disuruh kerja lah ya kan, disebar di instrumen investasi lainnya gitu. Oke Kak, ngomong-ngomong soal instrumen investasi, sependek pengetahuan aku kan ada banyak ya Kak. Mulai dari yang ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Nah, itu kira-kira nih Kak, kalau misal kita itu mau mulai investasi, tapi kita tuh mau cari aman, kira-kira diversifikasinya tuh baiknya gimana Kak? Diversifikasi itu sebenarnya kayak gini. Jadi tujuannya diversifikasi itu mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi. Ya, oke. Jadi istilahnya kayak gini. Misal uang kalian 10 juta gitu. Misal 5 juta di saham, terus sisanya di reksadana. Nah, ketika di saham ini turun, nah di reksadana ini justru stabil gitu. Jadi tujuan diversifikasi tuh supaya kalian tuh nggak taruh semua di saham, tapi kalau misalnya sahamnya lagi kondisi makroekonomi lagi jelek kan, saham tuh kan turun banget ya. Nah, kalian pusing tuh di situ. Nah, tujuannya diversifikasi tuh buat kalian tenang gitu. Jadi uang kalian tuh nggak di all in semua di saham gitu, tapi ada instrumen yang lebih safe yang kalian tuh jadinya lebih ngerasa aman lah kalau di instrumen tersebut gitu. Nah, caranya itu tipsnya sebenarnya kalau misalnya kayak gitu ya, kayak tadi 5 juta di saham, nah 5 juta nih di reksadana yang safe kayak reksadana obligasi atau pasar uang gitu, yang nggak ngaruh sama saham. Jadi jangan kamu udah 5 juta di saham, jangan ambil 5 juta reksadana saham juga gitu. Sama aja, nanti kalau sahamnya turun kan reksadana sahamnya ikut turun gitu. Jadi opposite lah, maksudnya beda gitu, jangan sama gitu. Oke Kak. Tadi kan kita sempat mention nominal nih Kak. Nah, kalau misal di kalangan mahasiswa mungkin apalagi perantau ya Kak ya, yang terkenal kalau akhir bulan itu pasti kita itu kantong kering gitu. Bukan akhir bulan aja, pertengahan bulan aja kita udah mengkis gitu loh Kak. Nah, kira-kira ada tips perbandingan nggak buat kakak cara membagikan atau mengalokasikan keuangan mereka biar ada space untuk investasi gitu? Sebenarnya itu dari awal sih, kalau misal uang kalian udah di atas gini gitu ya langsung sisihin aja gitu. Yang menurut kalian, oh aku nggak apa-apa sih, cukup sih buat hidup segini, nah sisanya buat investasi gitu aja sih sebenarnya, simple. Langsung sisihin gitu. Entah kalian nanti mau di reksadana apa di saham, itu nanti beda cerita. Tapi buat kalian alokasinya ya buat mahasiswa ya, khususnya muda-muda. Kalau aku dulu ya emang langsung di awal bulan aku sisihin segini gitu buat investasi khusus gitu, buat dana belajar gitu, karena di awal-awal adalah harus kepake buat dana belajar kan. Investasi kita belajar kan, kalau dulu lumayan buntu ya soal belajar ini. Sekarang udah banyak sih, kayak misal sekuritas lain ini nyebut nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kayak misalnya Stockbit ya kan. Di Stockbit tuh ada Stockbit Academy. Kalian bisa belajar di situ soal dunia investasi. Itu enak banget sih Stockbit Academy. Kalian lihat tuh, kalian dari awal tuh jelasin apa pasar modal, kemudian reksadana, saham gitu. Gitu. Jadi udah nggak perlu ada buat dana belajar kan, sekarang udah gampang banget nyari informasi. Gampang akses informasi udah luas ya. Jadi langsung sisihin aja, misal dari orang tua misal 3 juta sebulan, misal 500.000 buat investasi, udah fix gitu, nggak usah nanti ambil lagi. Itu udah taruh aja gitu. Gitu. Nah, sisanya buat hidup kan, buat jajan gitu. Nah, dari investasi ini kalau misalnya kita di saham itu bisa ngasilin buat jajan, bisa. Karena ya yang aku bilang tadi, kalau di saham ya high risk high return gitu kan. Kalian 500.000 bisa sehari kalau kalian kelola, atau sebulan lah katakan kalian kelola gitu. Kalau udah jago nih, kalian bisa 20% lah. Bisa itu. Mungkin possible itu. Kalau udah jago. Nah, sedangkan kalau instrumen lain, nah itu
nggak bakal sih. Kayak reksadana udah enggak sih. Dikit-dikit Iya, ya Kak. itu kayak nabung lah istilahnya. Kalau di reksadana itu kayak nabung gitu. Nabung tapi nggak kepotong inflasi, nggak Nah, kegerus gitu. nilai mata uang ya Kak ya. Asal waktunya sama instrumennya pas. Kalau misalnya beli reksadana saham di kondisi market saham yang lagi jeblok, ya malah kalah sama inflasi. Oke. Iya. Berarti penting ya Kak, Penting. analisis dulu, Iya, analisis teknikal, fundamental gitu iya, ya. Oke. kayak gitu. Kalau misal ngomongin soal minimal, kira-kira kalau misal mau mulai investasi nih di saham yang high risk high return itu tadi, minimal kita tuh harus alokasiin berapa sih Kak? Tadi kan Kak bilang 500.000. Yep. Nah 500.000 itu sebenarnya udah bisa dapet atau belum gitu? Dapat sahamnya gitu. Iya. Oh udah. Oh udah, oke. Aku dulu malah awal cuma 100.000 karena Wow. beneran buta ya. Jadi ada temen yang lain, jangan banyak-banyak dulu gitu. Jangan tiba-tiba top up langsung 1 juta gitu. Oke. Soalnya selain pakai teori ya, itu juga ngelibatin psikologi kalau bisa. Iya benar Kak. Psikologi gimana kita nyikapinnya kalau misal loss, kalau misalnya lagi profit gitu. Jadi beda-beda nanti. Jadi untuk awal-awal belajar jual belinya ya jangan sampai di atas 500.000 lah gitu. Oke. Sebenarnya subjektif juga kalau misalnya anaknya emang duitnya udah ada gitu. Terus orang tuanya memang mampu itu. Ada beberapa kasus soalnya ada dikasih modal sama orang tuanya gitu. Ada juga gitu. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Cuma nanti psikologisnya pasti beda nanti. Ya, Terus oke. pilihan sahamnya juga beda nanti. Kita ada saham yang gorengan, ada saham yang LQ45 yang bener-bener ada fundamentalnya gitu. Nah kayak gitu. Jadi ada nanti di saham juga ada kriteria lain lagi gitu, saham ini gitu. Oke guys, tuh jadi nggak ada alasan lagi buat nggak ada duit nih buat mulai investasi. Sekarang 100.000 aja udah bisa dapat. Kalian jajan sekali keluar berapa? 500.000. Bisa investasi, bisa buat jajan lagi di bulan depannya, nggak akan kantong kering gitu. Bahkan sebenarnya kita tuh bisa tahu beli 1 lot 5.000 doang. Wow, oh iya Kak? Iya, saham saham gocap namanya. Saham yang harganya 50 perak. Ada. Kayak sempet tuh Garuda, kalau nggak salah Garuda sempet ke 50 apa enggak ya? Wah, seingatku sempet ke 70-an lah pokoknya. 70-an perak rupiah. tuh guys. Sahamnya Garuda tuh. Ya karena kasus PKPU-nya kalau nggak salah waktu itu. Buat belajar-belajar bisa lah ya. Iya, banyak kasus-kasus yang bisa dipelajari lah. Iya, yang penting kita update info aja gitu. Seru. Nanti kalian teman-teman coba deh. Tuh. Seru nanti ngulik perusahaannya, terus ngulik orang di balik perusahaannya. Wah, seru banget itu nanti. Jadi detektif tapi dapat duit. Tapi dapat duit kalau bener gitu. Oke Kak, ngomongin soal mulai dari 5.000 aja bisa tadi. Nah, kita kan perlu nggak bisa asal-asalan ya Kak. Mungkin kalau misal kita cari yang 5.000 ada banyak mungkin banyak, ya, tapi kan kita nggak pernah tahu nih. Kira-kira kita ngambil keputusannya tepat atau enggak ya, gitu kan kita nggak pernah tahu ya. Nah itu caranya untuk mengantisipasi kita nggak asal-asalan. Jadi hal-hal apa aja yang perlu kita cermati gitu dalam memilih saham instrumen gitu. Ya. Kita pilih instrumennya. Sebenarnya balik lagi kalau misal kita milih instrumen ya kita sesuaiin sama profil resiko kita gitu. Oke. Kalau mengerucut ke saham nggak? Yang kalau mengerucut 5.000 ke tadi saham itu ya sebenarnya kalau misal baru awal mulai investasi khususnya di saham gitu ya kalian jauhin ya namanya saham-saham gorengan gitu. Saham-saham gorengan tuh kayak gini, jadi istilahnya gorengan itu dia naik turunnya tuh cepat, jadi sehari tuh dia bisa naik 15%. Wow. Abis itu langsung turun 35% kayak gitu. Itu gorengan definisinya kayak gitu kurang lebih. Jadi untuk awal-awal milih saham yang benar-benar punya fundamental. Contohnya saham-saham yang masuk di indeks LQ45 atau misalnya Kompas 100 gitu. Nah, itu saham-saham yang benar-benar ada fundamentalnya lah. Maksudnya perusahaannya itu beneran asetnya beneran, terus labanya beneran gitu. Kayak gitu. Oke, itu yang perlu dicermati. Jadi jangan tergiur sama harganya doang juga. Iya, jangan tiba-tiba beli nih saham gocap gitu kan, saham 50 gitu. Nah, kalau nggak naik gimana? Uang kalian hilang. Di situ. Enggak, di situ aja. Di situ bisa. Aja. Kita nggak bisa jualan kalau saham di 50. Kita tuh nggak bisa jualan kecuali
Kecuali saham kita itu dibeli sama orang. Oh. Jadi mekanismenya I nanti see. ada dua sih. Ada yang bisa langsung jual, langsung dapat uang, atau jual antri dulu. Oke. I see. Gitu. Oke, berarti pesan moralnya jangan FOMO guys. Iya. Kalau FOMO nanti bisa kejebak. Nanti abis itu mindsetnya berpikir investasi bodong. Iya, Padahal betul. itu kesalahan pribadi, ya kan. Gitu. Oke Kak. Jadi kalau biasanya nih Kak, Kakak kan sekarang menekuni bidang apa ya? Investasi, pasar modal. Betul. Apalagi sekarang udah masuk perusahaan instansi sekuritas. Yep. Terus Kakak kan berhubungan sama orang lain langsung ya kayak aku lihat-lihat kemarin sempat ngintip LinkedIn-nya sama nasabah. Iya, itu kan berarti Kakak udah tahu dong kira-kira hal-hal apa aja yang rawan dilakukan, kesalahan-kesalahan lah intinya yang sering dilakukan oleh orang-orang berinvestasi gitu. Orang yang mau terjun ya investasi. Itu kan aku ngambil ini ya dari pengalaman anak-anak magang, kan di kantor ada anak-anak magang juga tuh. Nah rata-rata mindsetnya tuh dari awal udah salah. Investasi itu bisa bikin kaya cepet, itu salah banget sih. Itu salah banget karena ya sebenarnya mindsetnya investasi itu melipat gandakan aset, jadi nggak bisa dijadiin sebagai satu-satunya sumber income gitu. Jadi rata-rata tuh bisa nih kaya dari sini gitu, nggak usah kerja bisa kaya dari sini. Nah itu salah. Rata-rata kayak gitu mikirnya. Sebenarnya tujuannya investasi ya buat melipat gandakan aset kita gitu. Jadi sumber income tetap yang stabil ya, kayak kerja 9 to 5 itu nggak masalah gitu. Terus kita nanti kelola uangnya di instrumen investasi gitu, misalnya saham, reksadana, itu terserah nanti pilihannya ke teman-teman sendiri gitu. Jadi itu pertama mindsetnya di situ salah, bisa diandelin sebagai sumber utama pendapatan, itu salah. Sebenarnya ada juga yang bisa gitu, full time trader yang bener-bener bisa sehari katakan di saham tuh bisa 2 juta. Itu ada, beneran ada. Cuma kasusnya dikit gitu. Gak semua orang sejago itu gitu. Perlu belajar ya Kak. Betul. Itu butuh pengalaman beberapa tahun juga gitu. Nah terus kesalahan yang kedua itu pakai uang panas, bukan pakai uang dingin. Jadi yang dipakai buat investasi itu bukan uang yang bener-bener nganggur, tapi uang atau misalnya uang dari orang tua, yang hutang dari orang tua gitu. Bukan dimodalin ya, ini hutang ke orang tua gitu. Hutang ke orang tua itu ada juga yang kayak gitu. Nah itu mempengaruhi, secara nggak langsung mempengaruhi psikologis kita gitu. Jadi yang benar tuh pakai uang dingin yang bener-bener nganggur gitu. Yang bener ini uang bisa tidur lah pokoknya, nggak dipakai buat apa-apa gitu. Terus sebenarnya kalau misal mau berinvestasi juga punya dana darurat gitu. Walaupun sebenarnya dana darurat tuh sifatnya subjektif juga. Kan ada beberapa individu yang emang dari lahir udah punya safety net nih, katakan orang tuanya udah mapan gitu. Ada anak-anak atau individu yang orang tuanya biasa aja gitu. Terus dia ngerasa belum punya safety net. Nah itu sebenarnya penting buat dana darurat dulu sebelum investasi. Gitu. Oke, berarti kesimpulannya di sini tuh dana darurat sama investasi harusnya ada dua hal yang berbeda ya Kak? Iya, maksudnya harus sama-sama penting. Sama-sama jalan, tapi harus ada dua-duanya gitu ya Kak ya. Oke, itu guys perlu diperhatikan. Baiknya nih Kak, kalau misal Gen Z ini mau mulai investasi, kita tuh better belajar sendiri atau kita pakai misal jasa konsultasi gitu Kak? Belajar sendiri aja sih. Karena ya masih muda, waktu masih banyak, resiko masih kita bisa ambil yang paling agresif gitu kan. Kalaupun rugi, kita juga masih punya banyak waktu buat ngembaliin rugi kita gitu. Kecuali kalau misalnya kita udah umur 30-an ya, income kita udah ratusan juta mungkin. Amin. Nah, kalian pakai jasa konsultan oke aja gitu, karena ya uang yang dikelola gede, terus kesibukan kalian nggak cuma investasi doang gitu kan. Kerja misal ngurus punya company atau apa gitu, jadi gitu ya. Kalau masih muda mah belajar aja sendiri gitu, cari
cari cutting, cari temen yang sevisi ya, sepandangan, mau bener-bener belajar soal investasi, atau mungkin nanti bahkan yang lebih lagi ini nemu temen yang sama-sama pengen berkarir di dunia investasi. Iya benar-benar sevisi misi Iya gitu ya, betul, Oke. kayak gitu. Itu guys, jadi mumpung masih muda, dihabiskan jatah gagalnya, dimulai belajarnya, jangan nunggu punya duit 50 juta dulu nih buat saham, nggak usah kelamaan. Nanti kalau misal kalian langsung investasi di 50 juta, terus kebetulan kalian belum belajar, loss, stres. Jadi dikelola dulu ya kayak psikolognya, di apa ya, diasah lah intinya. Kita habisin jatah gagalnya mulai dari 5.000, 10.000, 500.000. Nanti siapa tahu income-nya sebulan dari saham doang itu bisa sampai 1 juta gitu kan, ya lumayan ya kayak. Ada beneran. Itu sebulan 1 juta itu masih dikit ya Kak, termasuk ya kalau di saham. Ada yang sehari pernah jumpain 120 juta. Wow. Sehari itu. Sehari loh, bayangin 120 juta. Itu ada aku ininya. Buktinya kalau dia dapetin sehari 120 juta ada. Oh, itu pasti pengalamannya udah banyak juga lah itu, ya Kak ya. Nah, ini kalian jangan tergiur dulu aku bilang kayak gitu, karena orang-orang kayak gitu pengalamannya itu di bursa udah bertahun-tahun gitu. Jadi sebenarnya antara teori yang ada sekarang sama praktiknya bisa aku bilang tuh jauh beda. Jadi buat temen-temen langsung aja cobain, gak usah banyak teori gitu, langsung aja cobain gimana feelnya, karena feelnya bakal beda deh kalau kalian belajar teori doang sama prakteknya gimana. Nanti kalian pasti kalau misalnya udah praktek ini nemuin sisi gelapnya kayak gimana gitu, gitulah pokoknya. Kalau udah praktek tuh kayak gitu serunya gitu. Beda sama teori gitu. Itu ada pesan dari Kak Aziz. Mulai praktek dulu aja, nanti bakal bisa nemuin. Mulai aja. Bisa nemuin celah-celahnya, bisa nemuin apa yang perlu kita improve lagi gitu ya, kayak gitu. Oke, Stockmates, jangan takut berinvestasi mulai sekarang. Nggak usah menunda-nunda, habiskan jatah gagalnya sekarang daripada uang cuman dihambur-hamburkan buat jajan, buat hal-hal yang mungkin tidak menghasilkan uang lagi. Jadi coba disisihkan dulu dikit-dikit, 100.000, 200.000, oke lah ya kayak. Sangat oke tuh gitu. Buat mulai. Betul. Oke Kak, mungkin di akhir sesi ini ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman, ada pesan-pesan gitu buat teman-teman Stockmates kita. Pesan-pesan apa ya? Mungkin ini ya. Di Indonesia itu literasi soal keuangan tuh super duper sangat rendah. Data kemarin berapa persen gitu. Pokoknya rendah lah, lupa berapa persennya gitu. Jadi ada beberapa orang yang bener-bener nggak tahu apa investasi itu, terus hidupnya apa dari gaji ke gaji gitu misalnya, terus nggak tahu gimana ngembangin uang, nggak tahu gimana caranya uang itu bekerja buat kita. Itu masih banyak banget gitu. Karena ya kita di Indonesia ini banyak kasus ya investasi bodong ya. Iya betul kayak Kak. Kemarin binary option, kemarin kasusnya Binomo. Iya. Binary option kayak gitu. Itu ya nggak salah juga sih, karena orang-orang Indonesia literasinya rendah, terus gampang kebawa sama ini investasi modal dikit untung gede gitu. FOMO itu ya, tadi kayak kemarin saya modal 2,6 juta tapi saya udah beli mobil 5 cash, motor 1 cash, rumah cash gitu. Nah kayak gitu tuh gampang orang Indonesia, saking rendahnya mungkin literasi keuangan. Jadi teman-teman yang khususnya mahasiswa coba kepoin deh ini KSPM, belajar di sini, ini bener-bener legitimate gitu kan. Maksudnya ya investasi di pasar modal tuh bener-bener diawasi sama OJK gitu kan. Jadi inilah jarang yang adanya fraud apa penipuan tuh jarang, ya bukan jarang sih, hampir nggak ada gitu kalau kita bener-bener diawasi sama OJK gitu. Terus buat teman-teman buat mulai investasi sesimpel mulai aja dulu gitu, coba aja. Misal langsung setelah nonton ini mungkin langsung open RDN mungkin di Bibit buat anak-anak reksadana gitu, atau Bareksa yang pengen di reksadana, atau mungkin langsung di saham juga boleh gitu. Ada banyak sekuritas, ada BRI, ada BNI, banyak lah pokoknya sekuritas. Kalian klik aja, coba-coba aja sekuritas gitu, open account sekuritas gitu, kayak gitu aja sih buat mulainya investasi. Oke, makasih ya Kak pesannya. Itu teman-teman, jadi jangan takut memulai. Jadi kalau misal teman-teman
takut untuk memulai sendiri, cari teman yang sevisi misi. Yep. Betul kata Kak Aziz tadi. Dan ngomongin soal teman-teman yang satu visi misi bisa sharing-sharing, dari KSPM sebentar lagi ada ada punya komunitas di mana nanti di situ itu isinya kita bisa sharing-sharing tentang kondisi pasar hari ini, bisa sharing-sharing kira-kira resikonya gimana, bisa belajar bareng. Jadi stay tune aja di IG KSPM untuk info-info lebih lanjutnya. Mungkin segitu aja podcast Market Talk kali ini. Sampai jumpa di Market Talk selanjutnya. Bye bye Stockmates.